Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menimpakan rahmat dan karunia-Nya kepada kita sehingga kita dapat bertemu kembali di ruang Zoom seperti saat sekarang ini. Yang sama-sama kita hormati dosen pembimbing mata kuliah pengembangan kurikulum desain pembelajaran Ibu Dr. Afnita MPD dan Bapak Profesor Dr. Yasnur Asri MPD. Pada kali ini kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Wanda Andika Utami dan saya Ade Rama Putra akan mempresentasikan materi tentang konsep perencanaan pembelajaran dan desain pembelajaran. Baik, langsung saja kita masuk pada materi pertama yang akan disampaikan oleh Wanda. Kepada Wanda dipersilakan. Terima kasih atas kesempatannya moderator. Baiklah, saya akan menyampaikan materi yang pertama yaitu mengenai dasar pemikiran pembelajaran. Dalam dasar pemikiran pembelajaran ini ada 3 poin yang dibahas. Yang pertama yaitu definisi perencanaan pembelajaran, yang kedua konsep perencanaan pembelajaran, dan yang ketiga urgensi dasar perencanaan pembelajaran. Yang pertama yaitu definisi perencanaan pembelajaran. Sebelum kita masuk pada definisi perencanaan pembelajaran, di sini dijelaskan mengenai definisi perencanaan dan definisi pembelajaran. Menurut Nur Sabah tahun 2019 halaman 2, perencanaan adalah proses pengambilan keputusan atas sejumlah alternatif atau pilihan mengenai sasaran-sasaran dan cara-cara yang akan dilaksanakan di masa yang akan datang, yang berguna untuk mencapai tujuan yang ingin dikehendaki. Dan yang kedua, pembelajaran. Pembelajaran adalah proses interaksi pihak pendidik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Jadi dalam definisi perencanaan dan definisi pembelajaran dapat kita simpulkan bahwa perencanaan pembelajaran itu merupakan salah satu bagian dari program pembelajaran yang memuat satuan bahasan untuk disajikan dalam beberapa kali pertemuan yang digunakan untuk menyusun rencana pelajaran sehingga dapat berfungsi sebagai acuan bagi guru untuk mengajar. Jadi pada intinya perencanaan pembelajaran ini merupakan suatu proses untuk menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran yang dikenal dengan RPP, yang terdiri atas kegiatan memilih dan menetapkan kompetensi inti yang disingkat dengan KI, dan memilih dan menetapkan kompetensi dasar, mengembangkan indikator, memilih dan mengembangkan bahan ajar, memilih dan mengembangkan strategi pembelajaran, memilih dan mengembangkan media pembelajaran, dan mengembangkan instrumen penilaian. Lanjut moderator. Yang kedua yaitu konsep dasar perencanaan pembelajaran. Nur Sobah tahun 2019 halaman 3 mengemukakan bahwa konsep perencanaan pembelajaran dapat dilihat dari 5 sudut pandang. Yang pertama yaitu perencanaan pembelajaran sebagai sebuah proses. Maksudnya di sini adalah mengembangkan pembelajaran secara sistematik yang digunakan secara khusus atas dasar teori pembelajaran dan pengajaran untuk menjamin kualitas pembelajaran. Yang kedua, perencanaan pembelajaran sebagai sains atau ilmu pengetahuan berupaya untuk mengekspresikan secara detail spesifikasi dari pengembangan ilmu pengetahuan. Dan yang ketiga itu perencanaan pembelajaran sebagai sebuah disiplin. Jadi merupakan cabang dari pengetahuan yang senantiasa memperhatikan hasil-hasil penelitian dan teori tentang strategi pengajaran. Yang keempat yaitu perencanaan pembelajaran sebagai suatu sistem. Maksudnya sebuah susunan dari sumber-sumber dan prosedur untuk menggerakkan pembelajaran. Yang kelima, perencanaan pembelajaran sebagai teknologi. Maksudnya di sini merupakan suatu perencanaan yang mendorong penggunaan teknik-teknik yang dapat mengembangkan kognitif dan teori konstruktif terhadap solusi dan problem pengajaran. Lanjut moderator. Yang ketiga yaitu urgensi dasar perencanaan pembelajaran. Menurut Hamalik dalam Ananda tahun 2019 menjelaskan bahwa pentingnya tujuan pembelajaran dalam rangka sistem pembelajaran, yakni merupakan suatu komponen sistem pembelajaran yang menjadi titik tolak dalam merancang sistem yang lebih efektif.
Di sini ada 5 urgensi dasar perencanaan pembelajaran. Yang pertama yaitu menilai hasil pembelajaran. Pengajaran dianggap berhasil jika siswa mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditentukan. Dan yang kedua, membimbing siswa belajar. Tujuan dirumuskannya secara tepat, berdaya guna sebagai acuan, arahan, pedoman bagi siswa dalam melakukan kegiatan belajar. Guru dapat merancang tindakan tertentu untuk mengarahkan kegiatan siswa dalam upaya untuk mencapai tujuan tersebut. Dan yang ketiga, merancang sistem pembelajaran. Merancang sistem pembelajaran. Tujuan pembelajaran menjadi dasar dan kriteria dalam upaya guru memilih materi pembelajaran, menentukan kegiatan pembelajaran, dan memilih alat serta sumber belajar. Yang keempat, melakukan komunikasi dengan guru lainnya dalam meningkatkan proses pembelajaran. Berdasarkan tujuan pembelajaran tersebut, terjadi komunikasi antara guru mengenai upaya-upaya yang dapat dilakukan secara bersama untuk mencapai tujuan pembelajaran. Dan yang kelima, melakukan kontrol terhadap pelaksanaan dan keberhasilan program pembelajaran. Adanya tujuan pembelajaran, maka guru dapat mengontrol pembelajaran yang telah terlaksana dan untuk mengukur sejauh mana siswa telah mencapai hal-hal yang diharapkan. Lanjut moderator. Selanjutnya itu menggambarkan mutu yang masuk dan yang keluar. Program yang pertama yaitu yang dibahas prinsip dan karakteristik perencanaan pembelajaran, dan yang kedua manfaat dan fungsi perencanaan pembelajaran. Yang pertama, prinsip dan karakteristik perencanaan pembelajaran. Menurut Sagala dalam Ananda tahun 2019, halaman 11 sampai 13 menjelaskan bahwa ada beberapa prinsip perencanaan pembelajaran. Yang pertama yaitu prinsip perkembangan, kedua prinsip perbedaan individu, yang ketiga prinsip minat dan kebutuhan anak, dan yang keempat prinsip motivasi. Lanjut moderator. Manfaat dan fungsi perencanaan pembelajaran. Sebelumnya moderator. Prinsip perkembangan. Pada prinsipnya, siswa yang sedang belajar berada dalam proses perkembangan dan akan terus berkembang. Guru hendaknya dapat mengerti dan bersabar dalam melaksanakan tugas pelayanan belajar bagi siswanya. Bila suatu saat siswa belum menunjukkan kemajuannya, mungkin guru dapat menggali lebih dalam lagi bagaimana perkembangan peserta didiknya. Yang kedua yaitu prinsip perbedaan individu. Setiap siswa memiliki ciri dan pembawaan yang berbeda. Untuk dapat menerima bantuan belajar bagi siswa, guru harus dapat memahami dengan benar ciri-ciri dari siswa tersebut, baik dalam menyiapkan dan menyajikan pelajaran maupun dalam memberikan tugas-tugas. Yang selanjutnya yaitu prinsip minat dan kebutuhan anak. Setiap anak mempunyai minat dan kebutuhan sendiri. Pembelajaran perlu memperhatikan minat dan kebutuhan sebab keduanya akan menjadi penyebab timbulnya perhatian. Sesuatu yang menarik minat dan kebutuhan anak tentu akan menarik perhatiannya dalam memahami pembelajaran. Yang keempat yaitu prinsip motivasi. Motivasi memiliki peran yang cukup besar dalam pembelajaran. Tanpa adanya motivasi, tidak semua siswa dapat memiliki minat dalam melakukan kegiatan pembelajaran. Lanjut moderator. Manfaat dan fungsi perencanaan pembelajaran. Yang pertama yaitu manfaat perencanaan pembelajaran. Sanjaya tahun 2013 halaman 33 menjelaskan bahwa manfaat yang dapat didapatkan dalam perencanaan pembelajaran yang pertama yaitu melalui proses perencanaan yang matang maka akan terhindar dari keberhasilan yang bersifat untung-untungan. Yang kedua, sebagai alat untuk memecahkan masalah. 3. Untuk memanfaatkan berbagai sumber belajar secara tepat. 4. Perencanaan akan dapat membuat pembelajaran secara sistematis. Yang kedua yaitu fungsi perencanaan pembelajaran.
Fungsi perencanaan pembelajaran yang pertama yaitu ada fungsi kreatif. Yang kedua, fungsi kreatif pembelajaran dengan menggunakan perencanaan yang matang akan dapat memberikan umpan balik yang dapat menggambarkan berbagai kelemahan yang terjadi. Yang kedua, fungsi inovatif. Suatu inovasi pembelajaran akan muncul tanpa direncanakan atau tanpa diketahui. Dan yang ketiga, fungsi selektif. Melalui proses perencanaan, maka guru dapat menyeleksi strategi mana yang dianggap lebih efektif dan efisien untuk dikembangkan. Keempat, fungsi komunikatif. Suatu perencanaan yang memadai harus dapat menjelaskan kepada setiap yang terlibat, baik guru maupun siswanya, tentang perencanaan yang dilakukan. Yang kelima, fungsi produktif. Perencanaan yang disusun secara benar dapat menggambarkan apa yang akan terjadi setelah dilakukan suatu perencanaan sesuai dengan program yang disusun. Yang keenam, fungsi akurasi. Guru merasa kelebihan pelajaran sehingga merasa waktu yang tersedia tidak sesuai dengan banyaknya bahan yang harus dipelajari siswa. Oleh karena itu, guru dapat menghitung jam pelajaran yang efektif melalui program perencanaan. Dan yang ketujuh yaitu fungsi pencapaian tujuan. Yang kedelapan, fungsi kontrol. Mengontrol keberhasilan siswa dalam mencapai tujuan merupakan bagian yang tidak dapat terpisahkan dalam suatu proses pembelajaran. Sekian yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Saudara Wanda telah menjelaskan materi. Untuk materi selanjutnya akan saya sampaikan sendiri, yaitu poin C tentang memilih konten pembelajaran. Di sini ada 4 subjudul, yaitu yang pertama definisi materi atau isi pembelajaran, yang kedua jenis-jenis materi pembelajaran, yang ketiga pendekatan perencanaan pembelajaran, dan yang keempat kriteria pemilihan materi pembelajaran. Yang pertama yaitu definisi materi atau isi pembelajaran. Materi pembelajaran adalah segala sesuatu yang menjadi isi kurikulum yang harus dikuasai siswa sesuai dengan kompetensi dasar dalam rangka pencapaian standar kompetensi setiap mata pelajaran dalam suatu pendidikan. Itu menurut Sanjaya tahun 2013 halaman 141. Dalam konteks tertentu, materi pembelajaran merupakan inti dalam proses pembelajaran. Artinya, sering terjadi proses pembelajaran diartikan sebagai proses penyampaian materi. Hal ini dibenarkan manakala tujuan utama pembelajaran adalah penguasaan materi pelajaran. Selanjutnya, menurut Suryo Subroto dalam Ananda tahun 2019, materi pelajaran pada hakikatnya adalah isi dari materi pelajaran yang diberikan kepada siswa sesuai dengan kurikulum yang digunakan. Berdasarkan pendapat ahli tersebut, dapat disimpulkan bahwa materi pembelajaran adalah salah satu unsur atau komponen yang penting, artinya untuk mencapai tujuan-tujuan pembelajaran yang berkaitan dengan isi yang harus dipelajari dan dikuasai siswa sesuai dengan kurikulum yang berlaku. Selanjutnya, jenis-jenis materi pembelajaran. Sanjaya 2013 memaparkan bahwa jenis materi pembelajaran itu dapat dikelompokkan menjadi 4 kategori. Yang pertama itu fakta, yang kedua konsep, yang ketiga prinsip, dan yang keempat prosedur. Yang pertama itu fakta. Fakta adalah sifat dari suatu gejala, peristiwa, benda yang diwujudkannya dapat ditangkap oleh panca indera. Fakta merupakan pengetahuan yang berhubungan dengan data-data spesifik, baik yang telah maupun sedang terjadi, yang dapat diuji atau diobservasi. Yang kedua yaitu konsep. Konsep adalah kategori atau ragam yang menunjukkan kesamaan atau kemiripan gagasan, kejadian, objek, atau kebendaan. Merrill menjelaskan konsep adalah kelompok objek atau kebendaan, kejadian, simbol yang memiliki kesamaan atau kemiripan karakteristik, serta nama julukan. Selanjutnya Anderson dalam Ananda 2019 menjelaskan bahwa konsep adalah pengetahuan yang mencakup pengetahuan kategorisasi atau klasifikasi. Berikut kaitannya antar kategori atau klasifikasi tersebut. Selanjutnya yang ketiga yaitu prinsip. Prinsip berupa hal-hal utama, pokok, dan memiliki posisi terpenting, meliputi dalil, rumus, adagium, postulat, paradigma, teorema, serta hubungan antar konsep yang menggambarkan implikasi sebab akibat. Selanjutnya yaitu yang terakhir, prosedur.
Prosedur adalah isi atau materi tentang pelaksanaan suatu pekerjaan atau tugas yang berurutan. Dalam hal ini, Kem menjelaskan prosedur adalah tugas atau pekerjaan yang harus dilaksanakan oleh siswa secara bertahap atau berurutan, sedangkan Merrill menjelaskan prosedur adalah rangkaian langkah pelaksanaan pekerjaan yang harus dilaksanakan secara bertahap untuk mencapai tujuan tertentu atau untuk menyelesaikan suatu masalah atau produk. Selanjutnya yang ketiga yaitu pendekatan perencanaan pembelajaran. Di sini ada 6 komponen. Yang pertama yaitu komponen tujuan pembelajaran. Komponen tujuan pembelajaran memiliki fungsi yang sangat penting dalam sistem perencanaan pembelajaran. Terdapat berbagai alasan mengapa tujuan pembelajaran dirumuskan dalam merancang pembelajaran, yaitu yang pertama, rumusan tujuan pembelajaran yang jelas dapat digunakan untuk mengevaluasi efektivitas keberhasilan suatu proses pembelajaran. Yang kedua, tujuan pembelajaran dapat digunakan sebagai pedoman dan panduan kegiatan belajar siswa. Yang ketiga, tujuan pembelajaran dapat membantu dalam mendesain sistem pembelajaran, artinya dengan tujuan yang jelas dapat membantu guru dalam menentukan materi pelajaran, metode atau strategi pembelajaran, alat, media, dan sumber belajar, serta dalam menentukan dan merancang alat evaluasi untuk melihat keberhasilan belajar siswa. Yang keempat, tujuan pembelajaran dapat digunakan sebagai kontrol dalam menentukan batas-batas dan kualitas pembelajaran. Artinya melalui penetapan tujuan, guru dapat mengontrol sampai mana siswa telah menguasai kemampuan yang sesuai dengan tujuan dan tuntutan kurikulum yang berlaku. Selanjutnya, komponen materi atau bahan pembelajaran. Komponen bahan atau materi pembelajaran adalah segala sesuatu yang menjadi isi kurikulum yang harus dikuasai siswa sesuai dengan kompetensi dasar dalam rangka mencapai standar kompetensi setiap mata pelajaran dalam satuan pendidikan tertentu. Itu menurut Senjaya tahun 2013. Selanjutnya, komponen metode pembelajaran. Komponen metode pembelajaran dalam sistem perencanaan pembelajaran terkait dengan cara yang digunakan guru dalam mengorganisasikan kelas pada umumnya dan secara khusus terkait dengan metode atau cara yang digunakan guru dalam menyajikan materi kepada siswa. Berbagai metode pembelajaran yang dapat diterapkan guru dalam pelaksanaan pembelajaran. Di antara metode yang populer digunakan guru antara lain adalah metode ceramah, diskusi, tanya jawab, eksperimen, dan resitasi. Selanjutnya yang keempat yaitu komponen media pembelajaran. Komponen media pembelajaran dalam sistem perencanaan pembelajaran terkait dengan penggunaan segala sesuatu yang digunakan untuk menyampaikan pesan. Dalam hal ini adalah materi ajar kepada siswa. Melalui penggunaan media ini diharapkan siswa dapat lebih memahami, mengerti terhadap materi ajar dan sekaligus juga berdampak pada timbulnya motivasi yang kuat pada diri siswa ketimbang pelaksanaan pelajaran hanya dengan menggunakan kata-kata yang abstrak. Selanjutnya yang kelima yaitu komponen sumber belajar. Komponen sumber belajar ini terkait dengan segala sesuatu yang ada di sekitar lingkungan kegiatan belajar yang secara fungsional dapat digunakan untuk membantu optimalisasi hasil belajar. Optimalisasi hasil belajar ini dapat dilihat tidak hanya dari hasil belajar, namun juga dilihat dari proses berupa interaksi siswa dengan berbagai macam sumber yang dapat merangsang siswa untuk belajar dan mempercepat pemahaman dan penguasaan bidang ilmu yang dipelajari. Selanjutnya yang terakhir yaitu komponen penilaian hasil belajar. Komponen penilaian hasil pembelajaran ini terkait dengan cara ataupun teknik-teknik menentukan hasil yang dicapai oleh siswa. Selanjutnya yang keempat, kriteria pemilihan materi pembelajaran. Kriteria pemilihan materi pelajaran yang akan dikembangkan dalam sistem pembelajaran yaitu yang pertama ada kriteria tujuan pembelajaran, yang kedua materi pelajaran terjabar, yang ketiga relevan dengan kebutuhan siswa, yang keempat kesesuaian dengan kondisi masyarakat, yang kelima materi pelajaran mengandung segi-segi etik, yang keenam materi pelajaran tersusun dalam ruang lingkup dan urutan yang sistematik dan logis. Yang ketujuh, materi pelajaran bersumber dari buku, sumber yang baku, pribadi guru, yang ahli dan masyarakat. Yang pertama yaitu kriteria tujuan pembelajaran. Suatu materi pembelajaran yang terpilih dimaksudkan untuk mencapai tujuan pembelajaran khusus atau tujuan-tujuan tingkah laku. Karena itu materi pembelajaran tersebut supaya sejalan dengan tujuan-tujuan pembelajaran yang telah dirumuskan. Yang kedua, materi pelajaran terjabar. Perincian materi pelajaran berdasarkan pada tuntutan di mana setiap tujuan pembelajaran dirumuskan secara spesifik, dapat diamati dan terukur. Hal ini berarti terdapat keterkaitan yang erat antara spesifikasi tujuan dan spesifikasi materi pelajaran.
Yang ketiga, materi relevan dengan kebutuhan siswa. Kebutuhan siswa yang pokok adalah bahwa mereka ingin berkembang berdasarkan potensi yang dimilikinya, karena setiap materi pelajaran yang akan disajikannya hendaknya sesuai dengan usaha untuk mengembangkan pribadi siswa secara bulat dan utuh. Selanjutnya, kesesuaian dengan kondisi masyarakat. Siswa dipersiapkan untuk menjadi warga masyarakat yang berguna dan mampu hidup mandiri. Dalam hal ini, materi pelajaran yang dipilih hendaknya turut membantu mereka memberikan pengalaman edukatif yang bermakna bagi perkembangan mereka menjadi manusia yang mudah menyesuaikan diri. Selanjutnya yaitu materi pelajaran mengandung segi-segi etik. Materi pelajaran yang akan dipilih hendaknya mempertimbangkan segi perkembangan moral siswa, pengetahuan dan keterampilan yang bakal mereka peroleh dari materi pelajaran yang telah mereka terima, diarahkan untuk mengembangkan dirinya sebagai manusia etik sesuai dengan sistem nilai dan norma-norma yang berlaku di masyarakat. Selanjutnya, materi pelajaran tersusun dalam ruang lingkup dan urutan yang sistematik dan logis. Setiap materi pelajaran disusun secara bulat dan menyeluruh, terbatas ruang lingkupnya dan terpusat pada satu topik masalah tertentu. Materi disusun secara berurutan dan dengan mempertimbangkan faktor perkembangan psikologis siswa. Yang terakhir yaitu materi pelajaran bersumber dari buku sumber yang baku, pribadi guru yang ahli dan masyarakat. Ketiga faktor tersebut perlu diperhatikan dalam memilih materi pelajaran. Buku sumber yang baku umumnya disusun oleh para ahli dalam bidangnya dan disusun berdasarkan kurikulum yang berlaku. Guru yang ahli oleh sebab sumber utama memang adalah guru itu sendiri. Guru dapat menyimak semua hal yang dianggapnya perlu disajikan kepada siswa berdasarkan ukuran pribadinya. Masyarakat juga merupakan sumber yang luas, bahkan dapat dikatakan sebagai materi belajar yang paling besar. Baiklah, sekian materi dari kelompok kami. Apabila ada tambahan materi dipersilakan. Silakan Saudara Vigno. Baik, terima kasih moderator atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Sebelum saya menambahkan terkait materi yang tadi dipresentasikan, saya terlebih dahulu ingin mengapresiasi penampilan dari kelompok 7 ya. Ya, kelompok 7, terima kasih telah menjelaskan materi, dan materi yang dijelaskan juga sudah cukup lengkap ya, cukup lengkap dan cukup dalam. Apakah bisa suara saya bisa didengar, moderator? Dengar. Ya, oke. Itu sebentar. Saya ingin menambahkan di selanjutnya, moderator. Lanjut. Ya. Oke. Tolong di mute dulu yang dari jalan. Oke. Saya ingin menambahkan di bagian poin fungsi perencanaan pembelajaran. Tadi kan ada 8 ya, yang menurut Sanjaya 2013. Tadi yang fungsi perencanaan pembelajaran. Nah, yang sebelah kanan itu kan ada tadi. Ya. Sebelah kanan itu kan ada 8 kan. Jadi di bawahnya di bawah. Oke, dan sebelah kanan itu kan ada 8 tuh kan. Saya ingin menambahkan di poin selektif bahwa tadi dijelaskan oleh pemateri itu hanya memperhatikan pada poin strategi pembelajaran, media pembelajaran, serta tujuan pembelajaran. Sebetulnya ada satu poin yang perlu ditambahkan, yaitu sumber belajar ataupun sumber bahan ajar. Karena dari penelitian yang saya baca itu yang dilakukan oleh RIPA tahun 2019 yang menemukan bahwa yang berpengaruh sangat besar dalam fungsi perencanaan pembelajaran pada poin selektif itu yaitu sumber bahan ajarnya. Jadi selain 3 poin tadi, yaitu strategi pembelajaran, apalagi materi pembelajaran serta tujuan pembelajaran, ada satu lagi yang perlu ditambahkan, yaitu sumber bahan ajarnya. Apakah bisa dipahami, moderator? Ya, bisa. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Saya ulangi, tadi Vino menambahkan fungsi perencanaan pelajaran yaitu pada fungsi selektif, yaitu ada tambahan 1 poin yaitu sumber belajar atau sumber bahan ajar. Terima kasih. Selanjutnya Saudari Roza, dipersilakan. Ya, baik, terima kasih kepada moderator yang sudah mempersilahkan saya untuk menambahkan materi. Di sini saya akan menambahkan materi mengenai jika di
buku sumber utama Richard pada tahun 2001 itu dalam pengembangan kurikulum dan desain pembelajaran itu ada poin menentukan ruang lingkup dan urutan. Nah, tadi sudah dijelaskan mengenai kriteria pemilihan materi. Nah, ini bisa ditambahkan mengenai kriteria mengenai dari kriteria menurut Richard ini tahun 2001 halaman 150 sampai 151 mengemukakan bahwa terdapat pengurutan konten atau materi atau isi pembelajaran yang didasarkan pada kriteria sebagai berikut. Jadi yang ingin saya tambahkan di sini adalah kriteria dalam pengurutan konten atau isi pembelajaran. Nah, kriteria itu akan saya jabarkan sebagai berikut. Yang pertama yaitu sederhana ke kompleks. Nah, ini merupakan salah satu cara yang paling umum dari bahan pengurutan adalah dengan tingkat kesulitan. Konten yang disajikan sebelumnya dianggap lebih sederhana daripada item yang kemudian. Nah, hal ini biasanya dilihat dalam kaitannya dengan isi tata bahasa, tetapi semua jenis konten tentu dapat dinilai dalam hal kesulitan. Contohnya, menyederhanakan teks dalam pembelajaran menjadi sederhana. Nah, yang kedua adalah kronologi konten. Ini merupakan hal-hal yang dapat diurutkan sesuai dengan urutan peristiwa yang terjadi di dunia nyata. Misalnya dalam kelas menulis, ini didasarkan pada pengurutan yang diasumsikan oleh seorang penulis ketika sedang menulis. Yang pertama, untuk curah pendapat, penyusunan, merevisi, dan editing. Nah, yang ketiga adalah kebutuhan konten dapat diurutkan atau didasarkan ketika peserta didik kemungkinan besarnya membutuhkan pengurutan ini di luar kelas. Yang keempat yaitu belajar prasyarat untuk urutan konten dapat mencerminkan apa yang diperlukan satu saat titik sebagai landasan untuk langkah berikutnya dalam proses pembelajaran. Yang kelima, keseluruhan untuk sebagian atau bagian untuk keseluruhan. Nah, dalam beberapa kasus pada bahan awal, sebuah kelas bisa jadi berfokus pada keseluruhan struktur atau organisasi suatu topik sebelum mempertimbangkan komponen individual yang membuat itu akan lebih fokus pada latihan-latihan bagian sebelum keseluruhan. Sebagai contoh, siswa mungkin membaca cerita pendek dan bereaksi terhadap mereka secara keseluruhan teks sebelum melanjutkan untuk mempertimbangkan apa elemen yang membentuk sebuah cerita pendek tersebut. Nah, yang terakhir adalah pengurutan spiral. Nah, ini pendekatan melibatkan daur ulang item untuk memastikan bahwa peserta didik telah mengulangi kesempatan untuk belajar. Sekian tambahan dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Saudari Roza Mukhtar yang telah menambahkan tadi pengurutan konten, yaitu yang pertama sederhana, kronologi konten, kebutuhan konten, keseluruhan untuk bagian, dan pengurutan spiral. Terima kasih. Untuk selanjutnya kepada Bapak Samsul, dipersilakan. Baik, terima kasih moderator atas kesempatan yang diberikan. Namun sebelum dilanjutkan, apakah suara saya terdengar dengan jelas? Terdengar Pak, jelas. Baik, terima kasih. Saya apresiasi terlebih dahulu untuk kelompok 7 ini, materinya memang sangat mendalam, cukup banyak sekali. Saya hanya menambahkan ini tadi mengenai materi di makalah penyaji halaman, sayangnya di situ halamannya tidak ada, namun di bagian kriteria bagian keempat tadi mengenai media atau sumber belajarnya yang tadi sudah disebutkan sebetulnya, yang berhubungan dengan sumber belajar yaitu buku. Kalau kurikulum terbaru sekarang ini, buku itu memang sudah disampaikan oleh penyaji di situ baku, artinya sumber belajar atau buku yang digunakan saat ini, bahkan yang akan datang dengan kurikulum yang terbaru ini, dinilai oleh. Nah, lanjut. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya. Perkenalkan, saya Milanzari, ingin menambahkan materi terkait dengan menggambarkan mutu yang masuk dan yang keluar. Ini merujuk kepada sumber buku utama Richard tahun 2002 halaman 147 sampai halaman 148. Untuk merencanakan pembelajaran bahasa perlu diketahui tingkat di mana program akan dimulai dan tingkat yang diharapkan dapat dicapai oleh pelajar di akhir pembelajaran. Nah, program bahasa dan materi komersial biasanya membedakan antara tingkat dasar, menengah, dan lanjutan. Tetapi kategori ini terlalu besar untuk jenis perencanaan terperinci yang melibatkan pengembangan program dan materi. Untuk
tujuan ini, deskripsi yang lebih rinci diperlukan tentang tingkat kemahiran siswa sebelum mereka memasuki suatu program dan tingkat kemahiran yang ditargetkan di akhir program. Informasi mungkin tersedia di tingkat awal siswa dari hasil tes kecakapan internasional seperti TOEFL atau IELTS atau tes yang dirancang khusus. Kemudian informasi dari tes kecakapan akan memungkinkan tingkat target program untuk dinilai dan mungkin memerlukan penyesuaian tujuan program jika tampaknya ditujukan pada tingkat yang terlalu tinggi atau terlalu rendah. Kemudian pendekatan yang telah banyak digunakan dalam perencanaan program bahasa adalah dengan mengidentifikasi berbagai tingkat kinerja atau kecakapan dalam bentuk tingkat pita atau poin pada skala kecakapan. Nah, ini menjelaskan apa yang siswa dapat lakukan pada tahap yang berbeda dalam program bahasa. Contoh penggunaan deskripsi kecakapan dalam perencanaan program skala besar adalah pendekatan yang digunakan dalam program kedatangan pendidikan migran Australia. Untuk memastikan bahwa program bahasa koheren dan secara sistematis menggerakkan pembaca di sepanjang jalur menuju tingkat kemahiran yang mereka butuhkan, beberapa perspektif keseluruhan dari jalur pengembangan diperlukan. Ini akan menghasilkan pengembangan peringkat kecakapan bahasa kedua Australia atau disingkat dengan ASLPR. Nah, ASLPR mendefinisikan tingkat kemahiran bahasa kedua sebagai 9 atau berpotensi 12 poin di sepanjang jalur dari 0 hingga kemahiran seperti penutur asli. Nah, definisi tersebut memberikan deskripsi terperinci tentang perilaku bahasa di keempat keterampilan makro dan memungkinkan pengembangan silabus untuk memahami bagaimana kursus di tingkat manapun cocok dengan pola total pengembangan kecakapan. Sekian yang dapat saya tambahkan. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Saudari Milan yang telah menambahkan materi yaitu tentang menggambarkan mutu yang masuk dan yang keluar. Untuk selanjutnya kepada Bapak Samsul, bisa diulangi tambahan materinya yang tadi Bapak. Pak Samsul. Baik, terima kasih moderator. Kesempatan yang diberikan kepada tadi saya sudah sampai ke penjelasan Puskurbuk, rupanya terputus juga ya. Iya Pak. Dari penyaji memang sudah ada bagaimana perencanaan pembelajaran yang disampaikan ini berhubungan dengan perencanaan pembelajaran bahasa Indonesia. Jadi yang ingin saya tambahkan dari materi yang belum dimasukkan oleh pemateri tadi sudah saya sebutkan mengenai buku baku itu tim penilai dari Puskurbuk memang buku yang baku itu adalah buku yang sudah mendapatkan lisensi atau surat izin untuk digunakan di satuan pendidikan mulai dari tingkat dasar, menengah sampai atas. Bahkan di tingkat perguruan tinggi pun sudah ada yang tim penilainya sendiri. Jadi bukan hanya ahli saja. Kemudian yang ingin saya tambahkan adalah merencanakan struktur pembelajaran. Kalau tadi memang disebutkan oleh pemateri itu yang tak disinggung itu adalah memilih kerangka silabus, karena bagaimanapun perencanaan itu diambil terlebih dahulu dari kerangka silabus yang di sebelum-sebelumnya bagaimana silabus itu bisa dalam situasi yang berbeda dan kemampuan kita dibutuhkan dalam situasi-situasi tersebut. Artinya ini berhubungan dengan bagaimana pembelajaran bahasa. Yang kedua, yaitu dalam menyusun sebuah topik. Nah, ini di dalam pembelajaran bahasa yang berbeda, bagaimana cara membincangkannya dalam bahasa Indonesia. Itu yang kedua. Yang ketiga, fungsional. Bagaimana dalam silabus itu disusun dalam bentuk fungsi yang umumnya dibutuhkan dalam berbicara, misalkan dalam berbicara
berbicara lantang atau dengan intonasi yang kuat, kemudian bagaimana berbicara juga dalam ketika membacakan bermain drama dan sebagainya. Di situ ditentukan juga di silabus. Maka perencanaan itu memang mengacunya juga dalam bagaimana silabus. Memang untuk mohon maaf ada telepon masuk. Baik, saya lanjutkan. Jadi bagaimana silabus-silabus yang sudah dikembangkan sekarang dengan kurikulum prototipe itu sudah diserahkan oleh satuan pendidikan sendiri untuk menyusun sendiri, diberi kebebasan dengan. Jadi kita harus juga mengacu bagaimana perkembangan kurikulum yang terjadi saat ini. Memang di penyaji yang saya lihat referensinya hanya 3. Jadi dari 3 itu kebanyakan Sanjaya itu di dalam-dalam, sehingga kalau bisa nanti buku Sanjaya sendiri itu ada. Nah, dari ketiga sumber yang digunakan, referensi yang digunakan oleh penyaji itu memang cukup luas sekali. Namun ada yang tertinggal, bagaimana pembelajaran bahasa yang berawalnya dari struktur kurikulum kemudian silabus dikembangkan kepada perencanaan pembelajaran yang tadi sudah disebutkan banyak sekali oleh penyaji. Itu ada beberapa yang perlu juga ditambahkan seperti silabus, kemudian perencanaan. Nah, perencanaan di sini ke perkembangan kurikulum saat ini bagaimana merencanakan sudah berubah polanya kurikulum Merdeka itu menggunakan fase-fase. Bagaimana pembelajaran bahasa Indonesia. Pembelajaran bahasa Indonesia diserahkan waktunya, misalkan satu fase itu dalam kurikulum bahasa itu menjadi beberapa topik, misalkan contoh membaca dan membaca, menulis dan berbicara. Nah, di situ sudah diberikan kebebasan. Oleh karena itu perlu sekali bagaimana silabus itu skill keterampilan berdasarkan keterampilan yang ingin dicapai oleh peserta didik dicantumkan juga dalam silabus. Termasuk kompetensi bahasa yang lain. Jadi kalau kita kembali ke belakang, menulis, mendengarkan, berbicara dan membaca itu juga pengembangan dari silabus nanti dicantumkan dalam perencanaan, kalau istilahnya sekarang RPP, rencana pembelajaran. Jadi mungkin itu dulu tambahan dari saya. Terima kasih, saya kembali kepada moderator. Terima kasih kepada Pak Samsul telah menambahkan sumber materi pelajaran tadi tentang buku baku dan tentang silabus dalam perencanaan pembelajaran. Untuk selanjutnya, untuk menghemat waktu, kita langsung saja masuk pada sesi pertanyaan. Untuk yang ingin bertanya, dipersilahkan Saudari Maiza. Baik, terima kasih moderator. Tadi dalam makalah moderator ada kriteria pembelajaran. Ada beberapa kriteria pembelajaran. Nah, yang ingin saya tanyakan adalah apakah pembelajaran saat ini sudah sesuai dengan kriteria tujuan pembelajaran yang dipaparkan tadi? Baik, saya ulangi pertanyaan dari Maiza. Apakah pembelajaran saat ini sudah sesuai dengan kriteria pembelajaran yang dipaparkan tadi? Sama materi pembelajarannya ya Bang, materi pembelajarannya. Apakah materi pembelajaran saat ini sudah sesuai dengan kriteria tujuan pembelajaran? Oke. Terima kasih. Terima kasih Maiza. Untuk selanjutnya silakan Polan. Terima kasih kepada moderator. Baiklah, pertanyaan saya di sini adalah bagaimana merencanakan dan mendesain silabus pembelajaran bahasa yang baik. Saya bisa diulangi, Polan? Bagaimana merencanakan dan mendesain silabus pembelajaran bahasa yang baik. Saya ulangi, bagaimana merencanakan dan mendesain silabus pembelajaran yang baik.
bahasa yang baik. Pembelajaran bahasa yang baik. Terima kasih Saudara Polan. Untuk pertanyaan selanjutnya, Saudara Milan, dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Saya ingin bertanya juga hampir sama dengan Saudara Volan terkait dengan mendesain silabus. Kalau Saudara Volan terkait dengan mendesain silabus yang baik dan benar, namun pertanyaan saya, bagaimana mengatasi kesulitan kalau kita di dalam mendesain silabus? Kesulitannya pasti ada waktu mendesain silabus. Nah, bagaimana kita mengatasi kesulitan dalam mendesain silabus tersebut? Terima kasih. Apakah sudah sampai pertanyaannya, moderator? Saya ulangi, bagaimana cara kita untuk mengatasi kesulitan apabila ada kesulitan dalam desain silabus? Ya, benar. Terima kasih. Baik, terima kasih Saudari Milan. Untuk sementara kami tampung dulu 3 pertanyaannya. Dan kami minta jeda waktu sebentar untuk mendiskusikan jawaban dari pertanyaan tadi. Izin menjawab moderator. Baiklah, langsung saja untuk pertanyaan dari Maiza langsung dijawab oleh Saudara Wanda. Kepada Wanda dipersilakan. Terima kasih atas kesempatannya moderator. Saya ulangi pertanyaan dari Saudari Maiza. Apakah materi pembelajaran yang digunakan saat ini sudah sesuai dengan yang dirancang dalam kriteria pemilihan materi pembelajaran? Sebelumnya, untuk menyusun kriteria pemilihan materi pembelajaran tentu disesuaikan dengan kemampuan dan kondisi saat ini gitu. Jadi pertanyaannya apakah materi saat ini sudah sesuai? Pada umumnya sudah sesuai. Kita lihat dari kriteria tujuan pembelajarannya. Pada saat ini suatu materi pembelajaran yang terpilih dimaksudkan untuk mencapai tujuan pembelajaran yang khusus. Otomatis pembelajaran yang dirancang saat ini harus tujuan utamanya itu ketercapaian tujuan pembelajaran. Yang kedua, materi pembelajaran. Materi pembelajaran yang disusun harus disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi yang pada saat ini gitu. Yang ketiga, relevan dengan kebutuhan siswa. Kebutuhan siswa yang pokok adalah bahwa mereka ingin berkembang berdasarkan potensi yang dimilikinya. Setiap materi pembelajaran yang akan disajikan hendaknya sesuai dengan usaha untuk mengembangkan pribadi siswa. Tentunya materi yang disiapkan itu juga berpedoman pada pengembangan pribadi siswa dan karakter siswa. Yang keempat, kesesuaian dengan kondisi masyarakat. Siswa dipersiapkan untuk menjadi warga masyarakat yang berguna dan mampu hidup mandiri. Materi pembelajaran yang dipilih hendaknya turut membantu mereka memberikan pengalaman edukatif yang bermakna bagi perkembangan mereka menjadi manusia yang mudah menyesuaikan diri. Ada 7 kriteria pemilihan materi pembelajaran ini. Apakah sudah terlaksana atau sudah sesuai dengan yang berdasarkan kriteria ini? Jawabannya tentu sudah. Mungkin ada tambahan dari teman-teman yang lain, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Saudara Wanda. Untuk materi pembelajaran saat ini yang ditanyakan Maiza tadi, apakah sudah sesuai dengan kriteria pembelajaran? Sesuai dengan kriteria pembelajaran itu kan sesuai materi itu sudah didapat sesuai dengan kurikulum yang ada. Itu tergantung cara penyampaian guru atau cara guru dalam menyampaikan materi pembelajaran di kelasnya masing-masing. Dari forum kami minta apakah ada tambahan? Ya, silakan Saudara Vino. Baik, terima kasih moderator atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Saya ingin menambahkan terkait pertanyaan apakah materi ajar ya, sudah sesuai dengan kriterianya gitu. Ya.
Saya sependapat dengan yang dijelaskan oleh penyaji tadi, oleh saudara Wanda dan juga saudara Adi. Sebetulnya sudah sesuai, tapi tinggal penerapan oleh si gurunya itu. Karena guru ini kan merupakan seorang penggerak ataupun aktor ya, yang melaksanakan aksi pembelajaran. Jadi sebetulnya dari konsep silabus, dari konsep yang sudah diatur dalam silabus itu, materi ajarnya itu sudah sesuai dengan kurikulum dan strategi pembelajaran. Tetapi tinggal penerapannya saja, dan penerapan ini tergantung kepada seorang guru itu sendiri. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Vino. Untuk selanjutnya, apakah masih ada tambahan dari forum? Ya, silakan Bapak Samsul. Bapak Samsul, dipersilakan. Pak Samsul. Suaranya tak terdengar, Pak. Maaf, Pak, suaranya tak terdengar. Suaranya mungkin sinyal, Pak. Baik, mungkin bisa dialihkan dulu untuk forum yang lain. Apakah masih ada tambahan? Tampaknya tidak ada. Dikembalikan lagi kepada saudara Maiza. Baik, terima kasih moderator, terima kasih penyaji yang telah menjawab pertanyaan dari saya dan juga forum. Dari pertanyaannya adalah apakah materi pembelajaran itu sudah sesuai dengan kriteria tujuan pembelajarannya. Tentu sudah sesuai, namun kita kembali lagi pada penerapan guru dalam proses pembelajarannya. Baik, terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, ini ada tambahan chat dari Bapak Samsul. Materi saat ini sudah sesuai seperti yang disampaikan penyaji, hanya perlu dikuatkan lagi dengan metode yang digunakan oleh guru agar mudah dipahami oleh peserta didik. Maaf, sempat saya ada gangguan sinyal nampaknya. Ya, Pak Samsul, tidak apa-apa. Izin menjawab moderator. Ya, silakan saudara Wanda, dipersilakan. Baiklah, saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari saudara Volan. Pertanyaannya itu bagaimana cara merancang dan mendesain silabus bahasa yang baik. Sebenarnya untuk menyusun atau merancang sebuah silabus, tentunya kita harus berpedoman kepada 4 prinsip dalam perencanaan pembelajaran. Mungkin sudah dijelaskan secara tidak langsung, tadi sudah dijelaskan oleh penyaji bahwa pada intinya prinsip perencanaan pembelajaran itu ada 4. Yang pertama prinsip perkembangan, yang kedua prinsip perbedaan individu, ketiga prinsip minat dan kebutuhan anak, dan 4 prinsip motivasi. Pada prinsip perkembangan itu guru hendaknya mengerti dalam bersabar dalam melaksanakan tugas pelayanan belajar bagi siswanya. Apabila pada suatu saat siswa belum memperhatikan kemajuannya, mungkin membutuhkan 1 minggu atau lebih atau beberapa minggu agar anak dapat mengalami kemajuan yang berarti. Ini tentunya
seorang guru harus memperhatikan bagaimana kognitif atau perkembangan dari si anak. Yang kedua dari prinsip perbedaan individunya. Di sini kita dapat memilih materi hendaknya menyesuaikan bagaimana ciri siswanya masing-masing dan dengan melakukan penyesuaian belajar dengan memperhatikan perbedaan individunya. Kadang ada siswa itu yang memiliki ciri-ciri seperti gemuk, kurus, tinggi, cepat, lambat dalam menerima suatu pembelajaran, karena ciri di sini ada ciri fisiknya, ada juga ciri dari kognitifnya, itu yang dapat mempengaruhi bagaimana untuk menyusun proses pembelajaran. Yang ketiga yaitu prinsip minat dan kebutuhan anak. Setiap anak itu kan mempunyai minat dan kebutuhan sendiri. Anak di kota A misalnya berbeda minat dan kebutuhan dengan anak di kota yang B. Tentu bagaimana kita mendesain sebuah silabus tentu disesuaikan anak ini yang dibutuhkannya. Pada anak yang ini yang dibutuhkannya. Tentu kita harus menggunakan pendekatan yang berbeda sesuai dengan apa yang diharapkannya. Yang keempat yaitu prinsip motivasi. Di sini kita dapat mempersiapkan atau menggunakan bagaimana metode agar siswa yang lebih bervariasi agar siswa dapat lebih mudah memahami sebuah pembelajaran. Pada intinya cara mendesain silabus bahasa yang baik itu harus sesuai dengan prinsip perkembangan dan harus sesuai dengan prinsip perencanaan pembelajaran. Itulah yang dapat saya sampaikan. Mungkin ada tambahan dari penyajian lain, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Saudara Wanda. Di sini saya juga mendapatkan bahwa perencanaan pembelajaran itu menurut Senjaya untuk menyusun silabus itu juga perlu diperhatikan. Yang pertama yaitu perencanaan pembelajaran merupakan hasil dari proses berpikir. Artinya, suatu perencanaan pembelajaran disusun tidak asal-asalan, akan tetapi disusun dengan mempertimbangkan segala aspek yang mungkin dapat berpengaruh. Di samping itu disusun dengan mempertimbangkan segala sumber daya yang tersedia yang dapat mendukung terhadap keberhasilan proses pembelajaran. Yang kedua, perencanaan pembelajaran disusun untuk mengubah perilaku siswa sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Ini berarti fokus utama dalam perencanaan pembelajaran adalah ketercapaian tujuan. Yang ketiga yaitu perencanaan pembelajaran berisi tentang rangkaian kegiatan yang harus dilaksanakan untuk mencapai tujuan. Oleh karena itu, perencanaan pembelajaran dapat berfungsi sebagai pedoman dalam mendesain pembelajaran sesuai dengan kebutuhan. Intinya dalam mendesain silabus itu dan merancangnya itu harus sesuai dengan kebutuhan pada kurikulum. Untuk selanjutnya kepada Mas Yuda, dipersilakan. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan bagi saya. Di sini saya juga mau menambahkan pertanyaan dari saudari Bang Volan. Pertanyaannya adalah bagaimana merencanakan dan mendesain silabus bahasa yang baik. Nah, tadi saya mendengar penyaji menyatakan ada 4 prinsip yang harus dipertimbangkan dalam merencanakan ataupun mendesain silabus bahasa yang baik. Nah, di sini saya menambahkan 2 prinsip lagi, yaitu prinsip ilmiah dan prinsip relevansi. Apa itu prinsip ilmiah? Di sini ilmiah menyatakan bahwa secara keseluruhan materi dan kegiatan yang menjadi muatan dalam silabus itu harus benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara keilmuan. Kemudian mengingat silabus karena berisikan garis-garis besar materi pembelajaran yang akan dipelajari oleh peserta didik, maka materi ataupun isi pembelajaran tersebut harus memenuhi kebenaran ilmiahnya. Untuk itu, dalam penyusunan silabus disarankan melibatkan ahli bidang keilmuan masing-masing mata pelajaran. Kalau ini tadi khususnya ada silabus bahasa, maka dia mengaitkan ahli bahasa di dalamnya. Yang kedua, ada prinsip relevansi. Prinsip relevansi ini memberikan arahan bahwa cakupan, kedalaman, tingkat kesukaran, dan urutan penyajian materi dalam silabus itu harus sesuai dengan tingkat perkembangan fisik, perkembangan intelektual, sosial, emosional, dan spiritual peserta didik.
maka prinsip relevansi ini akan mendasari pemilihan materi, strategi, dan pendekatan dalam kegiatan pembelajaran, penetapan waktu, pertimbangan pemilihan sumber belajar dan media pembelajaran, dan juga yang terakhir adalah berkaitan dengan strategi penilaian hasil pembelajaran nantinya. Mungkin itu tambahan 2 prinsip dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih moderator. Terima kasih Saudara Masyidanur yang telah menambahkan 2 prinsip dalam merancang silabus, yaitu ada prinsip ilmiah dan prinsip relevansi. Untuk selanjutnya kepada Saudara Marini dipersilakan. Baik, terima kasih moderator atas kesempatan yang telah diberikan. Saya ingin menambahkan pada sebuah silabus, menjawab pertanyaan Volan, bagaimana merencanakan atau mendesain silabus pembelajaran bahasa yang baik. Nah, di sini saya ingin menambahkan, pada sebuah silabus menggambarkan elemen utama yang akan digunakan dalam perencanaan program bahasa dan menyediakan dasar untuk fokus dan konten instruksional. Nah, silabus dapat dilaksanakan dalam hal-hal berikut. Ini menurut Richard, halaman 152. Yang pertama, situasional. Hal ini menjelaskan silabus diorganisir sekitar situasi yang berbeda dan keterampilan lisan yang dibutuhkan dalam situasi. Yang kedua, topikal. Nah, hal ini menjelaskan silabus diorganisir sekitar topik yang berbeda dan bagaimana berbicara tentang hal tersebut dalam bahasa. Yang ketiga, fungsional. Hal ini menjelaskan silabus diorganisir sekitar satu fungsi yang paling sering dibutuhkan dalam berbicara. Yang keempat, tugas berbasis. Hal ini menjelaskan silabus diorganisir sekitar tugas yang berbeda dan kegiatan bahwa pelajar itu akan melakukan dalam pembelajaran bahasa. Nah, hal lain dalam memilih kerangka silabus atau mendesain silabus, perencanaan dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama, pengetahuan dan keyakinan tentang area subjek dalam silabus. Yang kedua, penelitian dan teori dalam penelitian tentang penggunaan bahasa dan pembelajaran yang diterapkan dalam kelas. Yang ketiga, praktek umum dalam profesi guru bahasa telah membangun pengalaman praktis yang cukup besar dalam mengembangkan program bahasa. Nah, yang keempat, tren masa kini yang merupakan sebuah pendekatan untuk desain silabus datang dan pergi serta mencerminkan tren nasional dan internasional. Baik, sekian penambahan dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Saudara Marini yang telah menambahkan jawaban dari pertanyaan Volat. Untuk selanjutnya Saudara Maiza dipersilakan. Baik, terima kasih kepada penyaji. Tadi ada beberapa tambahan, saya sedikit menambahkan mengenai prosedur pengembangan silabus. Nah, untuk memperoleh silabus yang berkualitas, maka diperlukan prosedur pengembangan silabus. Nah, prosedur ini ada beberapa. Yang pertama adalah perancangan atau desainnya. Yang kedua, validasi. Yang ketiga, pengesahan. Yang keempat, sosialisasi. Yang kelima, pelaksanaan. Dan yang keenam, evaluasi. Tadi ada yang ditanyakan adalah bagaimana merencanakan dan mendesain silabus pembelajaran bahasa. Nah, desain ini termasuk pada prosedur pengembangan silabus. Nah, dalam mendesain silabus, tahap ini diawali dengan kegiatan mengidentifikasi standar kompetensi dan kompetensi dasar yang terdapat dalam standar isi. Kemudian dilanjutkan dengan menetapkan materi pokok atau materi pembelajarannya. Kemudian bagaimana kegiatan pembelajaran, indikator pencapaian kompetensi, kemudian jenis penilaian, alokasi waktu, dan sumber belajar yang diperlukan. Nah, pada desain ini, produk yang diharapkan adalah berupa draft awal silabus untuk setiap mata pelajaran. Karena di sini adalah bahasa, berarti kita menyiapkan draft mata pembelajaran bahasa. Kemudian selain draft itu, kita juga disarankan untuk menggunakan matriks. Ini bertujuan untuk memudahkan dalam melihat hubungan antar komponen. Jadi dalam mendesain pembelajaran ini termasuk prosedur pengembangan silabus. Baik, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Saudara Maiza atas tambahannya. Untuk selanjutnya kita kembalikan lagi kepada Saudara Volat. Terima kasih, saya cukup memahami. Terima kasih Saudara Volat. Untuk pertanyaan selanjutnya yaitu mengatasi kesulitan dalam mendesain rencana pembelajaran dari Saudara Milan. Izin menjawab moderator. Ya, silakan Saudara Wanta. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Milan.
Pertanyaannya itu bagaimana mengatasi kesulitan dalam mendesain silabus. Mungkin secara tidak langsung pertanyaan dari saudari Mila sudah juga terjawab oleh jawaban dari yang diberikan oleh saudari Meiza tadi, yang menjelaskan cara mengatasi kesulitan dalam mendesain silabus. Di sini sebelum kita tahu cara mengatasinya, kita harus berpijak pada dasar perencanaan dari dasar perencanaan pembelajaran itu kan ada yang pertama itu dari menilai hasil pembelajaran, yang kedua membimbing siswa untuk belajar, dan yang ketiga merancang sistem pembelajaran, keempat melakukan komunikasi dengan guru lainnya dalam meningkatkan proses pembelajaran, yang kelima melakukan kontrol terhadap pelaksanaan dan keberhasilan program pembelajaran. Sebetulnya kelima urgensi dasar perencanaan tersebut berpijak dari cara mengatasi kesulitan dalam mendesain silabus ini. Saya berikan salah satu strategi dari sebuah artikel ilmiah yang menjelaskan kalau dari segi gurunya, sebentar moderator, dari segi gurunya, guru diharapkan dapat memiliki pemahaman yang baik mengenai kurikulum. Pemahaman yang baik ini tentunya berpijak dari bagaimana hasil yang akan diharapkan, bagaimana cara pembelajarannya, dan bagaimana metode yang digunakan. Dan yang kedua, bagi sekolah untuk merancang sebuah silabus tentunya pihak-pihak yang terlibat memberikan sosialisasi kepada guru-guru bagaimana dalam kondisi yang sekarang ini seperti inilah yang akan diberikan, seperti inilah dasar pembelajaran yang akan diberikan gitu. Itu salah satu cara untuk mengatasi kesulitan dalam mendesain silabus, karena tentunya inti dari mengatasi kesulitan dalam mendesain silabus itu bagaimana hasil yang akan diharapkan dari sebuah pembelajaran itu yang harus dipertahankan guru. Pada intinya guru harus dapat memiliki pemahaman yang baik bagaimana silabus itu menciptakan hasil yang maksimal. Itulah yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Saudara Wanda yang telah menjawab pertanyaan dari Milan tadi. Ya, saya tambahkan sedikit. Jadi intinya tergantung kepada pengajar selaku tokoh utama dalam melaksanakan pembelajaran dan tokoh utama dalam merancang silabus. Bagaimana situasi di tempat tersebut untuk merancang silabus tersebut. Mungkin dari forum ada tambahan? Ya, silakan Saudara Meiza. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya mendapatkan ada beberapa hal dalam pengorganisasian silabus. Tentu tadi Milanjari menanyakan bagaimana cara mengatasi kesulitan dalam mendesain silabus. Di sini ada beberapa. Nah, apabila guru mata pelajaran tersebut belum dapat melaksanakan atau mendesain silabus secara mandiri, maka pihak sekolah dapat mengusahakan untuk membentuk kelompok guru mata pelajaran untuk mengembangkan silabus yang akan digunakan oleh sekolah tersebut. Nah, jika sekolah yang belum mampu mengembangkan silabus secara mandiri, sebaiknya bergabung dengan sekolah-sekolah lain melalui forum MGMP atau PKG untuk bersama-sama mengembangkan silabus yang akan digunakan oleh sekolah-sekolah dalam lingkup MGMP atau PKG setempat. Nah, kemudian Dinas Pendidikan setempat dapat memfasilitasi penyusunan silabus dengan membentuk sebuah tim yang terdiri dari para guru yang berpengalaman di bidangnya masing-masing. Nah, agar silabus dapat tersusun dengan baik, dibutuhkan tim kerja yang memadai dan memiliki beberapa kapabilitas. Sebaiknya dalam tim kerja tersebut tersedia ahli kurikulum, ahli mata pelajaran, ahli desain pembelajaran, ahli evaluasi, dan ahli lainnya yang diperlukan. Selanjutnya perlu juga ditetapkan struktur organisasi dan tata laksana tim pengembang silabus tersebut, sehingga dengan adanya ahli tersebut dapat mengurangi kesulitan-kesulitan oleh guru dalam mendesain silabus. Baik, terima kasih. Saya kembalikan kepada Ya, terima kasih Saudara Meiza telah menambahkan jawaban. Yaitu jawabannya membentuk kelompok guru dalam sekolah itu terutama. Yang selanjutnya itu bergabung dengan tim MGMP, dan selanjutnya membentuk tim dan mengundang tim ahli dalam penulisan silabus tersebut. Untuk selanjutnya tambahan jawaban dari Mas Yuda, dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator.
Di sini saya juga ingin menambahkan jawaban dari pertanyaan saudari Milan, yaitu bagaimana mengatasi kesulitan dalam mendesain sebuah silabus. Nah, tambahan dari saya, kalau ada kesulitan pasti ada upaya yang harus dilakukan oleh seorang guru atau seorang pembuat silabus. Nah, saya setuju dengan saudari Kak Wanda tadi. Kita lihat dulu apa kendalanya atau solusinya. Nah, apa pula upayanya? Contoh, misalnya kesulitannya seperti guru kesulitan dalam menentukan strategi pembelajaran yang sesuai dengan semua karakteristik siswa. Nah, apa upayanya? Upayanya nanti pada saat pembelajaran, guru dapat meningkatkan perhatian yang khusus kepada siswa yang mempunyai kemampuan-kemampuan yang kurang. Nah, apalagi kendala yang lain, kesulitan yang lain, misalnya guru kesulitan dalam menentukan media pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik siswa. Nah, apa pula upayanya? Upayanya, guru dapat mempertimbangkan kemampuan, kecerdasan, dan pengetahuan yang dimiliki oleh siswa. Nah, seperti itu, ada kesulitan, pasti ada juga upaya dari guru. Intinya seperti yang disampaikan oleh Kak Wanda tadi, guru harus mempunyai pemahaman yang baik dalam mendesain sebuah silabus yang baik bagi pembelajaran siswa. Itu tambahan sedikit dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Saudara Mas Yudanur yang telah menambahkan jawaban dari pertanyaan Milan. Terus selanjutnya kita kembalikan kepada Saudara Milan. Baik, terima kasih kepada moderator, penyaji, dan juga audiens yang telah menjawab pertanyaan saya, yaitu terkait dengan bagaimana mengatasi kesulitan dalam mendesain. Nah, dipersilakan dikembalikan ke Milan Zari sebagai penanya. Baik, terima kasih kepada penyaji, moderator, dan audiens yang sudah menjawab pertanyaan saya, yang mana pertanyaannya bagaimana cara mengatasi kesulitan dalam mendesain silabus. Nah, dapat saya simpulkan bahwa cara dalam mengatasi kesulitan dalam mendesain silabus ini, pertama kita harus berpijak terlebih dahulu pada dasar perencanaan pembelajaran, yaitu yang 5 urgensi yang disebutkan oleh penyaji tadi. Kemudian kita juga pada pihak terlibat juga diberikan sosialisasi terkait dengan desain silabus yang sesuai dengan situasi agar tujuan dari pembelajaran dapat tercapai. Kemudian poin yang ketiga, sekolah mengelompokkan guru per mata pelajaran untuk menunjang silabus ini dalam mendesainnya. Kemudian ini mungkin pengelompokan guru per mata pelajaran ini juga dapat didukung dengan program PKG yang bergabung dengan guru dari sekolah lain. Kemudian poin yang keempat, Dinas Pendidikan dia juga diupayakan untuk dapat memfasilitasi guru profesional untuk desain silabus ini atau ahli per bidang dalam mendesain silabus. Kemudian yang kelima, misalnya saja kendala dalam mendesain silabus ini terkait dengan strategi, maka upayanya itu dapat dilakukan oleh guru dalam meningkatkan perhatian kepada siswa yang kurang pemahamannya terkait dengan strategi ini. Kemudian kalau permasalahannya pada media, mungkin upaya yang dapat dilakukan adalah mempertimbangkan kemampuan persiswanya ini. Kemudian dari kesimpulan poin-poin yang saya jabarkan tadi, intinya guru harus memahami dengan baik terlebih dahulu bagaimana silabus. Nah, nanti dia akan dapat menerapkan bagaimana desain silabus yang baik. Terima kasih kepada audiens, penyaji, dan juga moderator. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Terima kasih. Terima kasih kembali Saudara Milan. Jadi dapat diambil kesimpulan pada perkuliahan kita pada hari ini, yaitu konsep perencanaan pelajaran dan desain pembelajaran itu intinya tergantung dari pengajar itu sendiri selaku tokoh utama dalam perancangan pelajaran. Perencanaan pelajaran ini harus sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan oleh siswa pada intinya itu, karena setiap generasi kebutuhan siswa itu dalam pembelajaran itu berbeda-beda. Seperti saat sekarang ini
telah adanya kurikulum baru sebagai pengganti dari kurikulum lama, yaitu kurikulum 2013. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.